Desa Selo punya cerita. Kawasan yang letaknya di apit dua gunung berapi paling aktif di dunia ini tampil asri dan bersahaja. Desa ini menjadi salah satu destinasi paling populer di Boyolali, Jawa Tengah. Desa Selo adalah salah satu kawasan di lereng Gunung Merapi yang secara administratif berada di Kecamatan Selo, Boyolali. Desa yang kental dengan kehidupan warga yang sederhana dan membumi ini punya banyak cerita. Secara harfiah, nama Selo memiliki makna longgar atau sela. Di antara longgaran ruang Merapi Merbabu itulah kehidupan permukiman desa Selo berawal. Selo niku seselaning sela-selane Merapi Merbabu, Selo itu sisipan di sela-selanya Merapi Merbabu, kata bapak yang sudah sepuh atau sudah tua, penduduk asli di desa tersebut. Warga Duku Selo Tengah, Desa Selo, Kecamatan Selo, Boyolali yang mengaku sering naik turun Merapi Merbabu di kala muda tersebut berujar ada banyak versi cerita di balik nama Desa Selo. Menurutnya, salah satu versi paling masuk akal di balik sejarah asal-usul Desa Selo adalah konon sebelum menjadi permukiman penduduk, kawasan Desa Selo adalah hutan luas yang jarang dijamah. Meski demikian, kawasan tersebut seakan menjadi pelindung bagi siapapun yang ada di dalamnya. Satu ketika, di dalam hutan tersebut para warga yang bersembunyi dari kejaran tentara Belanda seakan terlindungi ketika berada di dalamnya. Mungkin karena dalam hati sudah percaya aman, ia aman-aman saja, imbuh bapak itu. Desa Selo, memang sedari dulu memiliki keterkaitan dengan kedua gunung yang mengapitnya. Tak hanya kemegahan Merbabu dan keelokan Merapi yang mengapit Desa Selo, namun juga sumber air penghidupan warga dan sumber keselamatan serta kesuburan tanaman yang tereplika dari melimpahnya hasil bumi Desa Selo. Desa Selo itu sakselo selone desa. Selo nggo banyu air yang melimpah, Selo nggo uripe tanduran subur untuk tanaman. Posisi di tengah-tengah dua gunung ini bagi kami anugerah. Anugerah yang kami jaga dengan pelestarian tradisi turun-temurun. Kini Desa Selo, kawasan wisata dengan desa Samiran dan Lencoh, menjadi bagian dari ikon wisata Boyolali. Paket wisata alam, budaya dan seni yang beragam berpadu dengan baik dengan keramahan khas masyarakat Pegunungan Selo. Kawasan Selo ini, merupakan kawasan wisata alam dengan pemandangan gunung di utara dan selatannya. Objek wisata yang ditawarkan antara lain pendakian gunung, outbound, dan New Selo Pos pengamatan gunung berapi. Di Selo juga terdapat kesenian tradisional antara lain topeng ireng, jatilan, reok Ponorogo, ketoprak dan masih banyak kesenian lainnya. Di Desa Selo, juga terdapat sumber mata air yang sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan, Tuk Babon. Tuk Babon, adalah sumber mata air yang menghidupi sebagian besar penduduk di Kecamatan Selo, dan sebagian penduduk di Kecamatan Cepogo. Di salah satu dusun di Desa Selo, tepatnya di Dusun Sepandan Wetan terdapat wisata alam yang sampai saat ini tidak terawat yaitu, Goa Lowo dan Goa Song, yang konon pada zaman pemberontakan MMC, Merapi Merbabu Kompleks. Tempat ini dijadikan tempat penyimpanan kitab suci Al-Quran dan juga sebagai persembunyian warga dari serangan pemberontakan MMC. Dan konon pada zaman dahulu tepat di depan pelataran, Goa Song, tersebut terdapat seonggok batu yang sebenarnya adalah seonggok emas. Tetapi seonggok batu tersebut sekarang sudah tidak bisa dijumpai. Menurut cerita, seonggok batu itu sudah diambil oleh Raja Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-8 untuk diboyong ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di dusun itu terdapat makam Ki Ageng Sekar Alas, yang masih merupakan saudara seperguruan Ki Kebo Kanigoro. Sampai saat ini, makam tersebut masih banyak dikunjungi oleh para peziarah. Salah satu kawasan yang berpotensi sebagai objek wisata paling menarik di Selo Boyolali yakni, Tikungan Irung Petruk, yang tepatnya berada di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali.
Bila kita berdiri di tikungan Irung Petruk ini kita bisa melihat kota Boyolali, Kartosuro, dan Solo. Untuk sobat yang baru pertama kali lewat melintasi jalur menuju kawasan wisata Selo, nanti akan bertemu dengan patung Petruk yang berada tepat di tepi tikungan Melengkung, tikungan Irung Petruk, jaraknya kurang lebih, hanya sekitar 2,5 km dari Pasar Cepogo. Sebagai penanda, ada sebuah gazebo bulat di tengah tikungan, serta ada beberapa warung di sana. Bahkan apabila cuaca mendukung, kita bisa melihat Gunung Lawu di kejauhan. Sisi menarik lain adalah, jalur di sepanjang Irung Petruk penuh dengan tikungan tajam yang berkelok-kelok. Anda tidak perlu khawatir, melewati jalur tersebut meski menanjak dan penuh tikungan tajam, namun jalan lebar dan mulus. Sepanjang jalan dari Cepogo ke arah kawasan wisata Selo, sobat akan melintasi tikungan tajam dan berkelok, sehingga banyak orang menyebut tikungan tersebut dengan sebutan Irung Petruk. Alhamdulillah, sekarang pemerintah daerah telah membangun patung Petruk sebagai penanda. Mengenai asal-usul nama Irung Petruk, ternyata dinamakan Irung Petruk karena tikungannya yang sangat tajam dan dilihat dari peta, bentuknya menyerupai hidung Petruk yang mancung. Petruk sendiri merupakan salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa. Selain itu, pemberian nama Irung Petruk ini dihubungkan dengan adanya seorang kiai sakti yang memiliki hidung sangat mancung dan berperawakan tinggi, sehingga dipanggil dengan Kiai Petruk. Sejarah cerita tentang jalur Irung Petruk di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, tak lepas dari sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Cepogo dan Selo. Saat Islam mulai menyebar di Jawa, ada seorang kiai dari keturunan Sunan Kalijaga yang datang ke kawasan lereng Gunung Merapi itu. Orang tersebut bertubuh sangat tinggi, dan hidungnya sangat mancung menyerupai warga keturunan Arab. Warga masyarakat saat itu memanggil tokoh tersebut dengan sebutan Mbah Petruk. Setelah menyebarkan agama Islam di Cepogo dan Selo, Mbah Petruk melakukan perjalanan sampai ke Gunung Bibi, yang ada di sisi timur Gunung Merapi. Lama tidak ada kabar dari Mbah Petruk, maka warga saat itu mengira Mbah Petruk meninggal dunia di Gunung Bibi. Setelah lama tak ada kabar, terdengar sejarah dan cerita bahwa Mbah Petruk itu sebenarnya Kiai Rohaji yang kemudian mendapat julukan Empu Permadi. Dulunya, dia sering jalan-jalan di Gardu Pandang dan membuat jalan menanjak serta menikung mirip dengan hidung Petruk. Jalan itu hingga kini masih ada, dan dikenal dengan nama tikungan Irung Petruk. Warga Cepogo, hingga saat ini masih percaya, bahwa Mbah Petruk selamanya akan menjadi penyelamat bagi warga penduduk Cepogo. Menurut warga sekitar, setiap Gunung Merapi menunjukkan aktivitasnya, warga Cepogo bisa melihat tanda-tanda itu dari arah Gunung Bibi yang dikirim oleh Mbah Petruk. Tanda itu seperti petir meloncat ke atas. Kalau belum ada tanda itu, warga Cepogo masih tetap tinggal dan tenang-tenang saja, sebagai tetenger atau pertanda, maka sebuah patung Petruk dibangun tepat di tikungan Irung Petruk. Sebentar lagi sobat, kita telah sampai di tikungan Irung Petruk. Tepatnya di sebelah kanan jalan akan terlihat, karena kita dari arah Selo menuju Cepogo Boyolali. Jangan lupa klik subscribe. Pemerintah Kabupaten Boyolali akan mulai mengembangkan kawasan tikungan Irung Petruk, di Desa Genting, Kecamatan Cepogo menjadi destinasi wisata andalan dengan konsep desa wisata yang akan dikelola melalui badan usaha milik desa. Diharapkan, pengembangan destinasi wisata tersebut akan menjadi salah satu pendapatan desa setempat. Karena selama ini di kawasan Irung Petruk tersebut, belum digarap secara maksimal, sebagai tujuan wisata. Padahal kawasan ini cukup terkenal dan sering didatangi wisatawan. Tak hanya itu, di kawasan ini juga sudah dilengkapi ikon patung Petruk, yang sering dijadikan ajang wisata selfie oleh pengunjung. Oke sobat semua, semoga bermanfaat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube Channel.